Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Fa awwalu man yamurru 'ala sirati Muhammadun alaihi salatu wassalam. Fa yaqifu 'inda sirati wa yaqulu Allahumma sallim ummati, fatamurrun nasu 'ala syirat wa taji'ul malaikatu birrayati wal liwa'i wa yu'ta Muhammadun alaihi salatu wassalam liwa alhamdi tuluhu masiratu alfi sanatin wa alaihi maktubun salasatu asturin al-awwalu bismillahirrahmanirrahim wathani walhamdulillahi rabbil alamin wathalis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sudah sampai pada perjalanan manusia di akhirat nanti, yaitu asy-syirat yang sudah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu. Di bawahnya adalah neraka Jahannam. Lebih tipis daripada satu helai rambut, lebih tajam daripada pedang. Siapa yang pertama kali melewati sirat itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul yang terakhir Allah turunkan, tapi beliau Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Diturunkannya terakhir, tapi menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin. Diutusnya terakhir, tapi para rasul, para nabi sebelumnya diminta diambil misak. Apa misaknya? Agar beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW dan mengikutinya. Itu misaknya. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Hendaklah kalian beriman, hendaklah kalian menolongnya. Itu misak. Misak yang Allah ambil kepada para rasul yang Allah utus, yang Allah kirim sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yang terakhir diutus oleh Allah, tapi yang diizinkan masuk surga pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Bertemu, Allah jumpakan, Allah pertemukan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Beliau yang pertama kali melewati syirat, dan beliau doain umatnya, Allahumma ummati salim ummati, selamatkan umatku. Masya Allah. Beliau perhatian betul kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat, ummati, ummati, umatku, umatku, wabaka. Nabi menangis tuh. Ingat umatnya, Masya Allah, sampai menangis. Wabaka. Allah mengutus Jibril untuk bertanya, dan Allah sudah tahu, untuk mengajarkan kepada manusia, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Dijelaskan, aku takut kalau umatku nanti masuk ke dalam neraka.
ingin umatku selamat, didoain Allahumma salim ummati, waktu di sirat Nabi doain, Masya Allah. Beliau perhatikan kepada umatnya, terkadang umatnya yang enggak perhati, masih mabok, masih maksiat, masih menipu, masih bohong, masih membunuh, masih berjudi, masih berzina. Hatinya masih kotor, hasut, dengki, iri, sombong. Beliau peduli kepada umatnya, tapi umatnya enggak peduli dengan tidak melaksanakan ajaran perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taji'ul malaikatu birrayah. Lalu malaikat mendatangkan rayah al-liwa, ya, bendera yang tulisannya ada 3 baris. Baris pertama apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. As-satru al-tsani, baris kedua dalam rayah, dalam bendera itu apa bunyi tulisannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-satru al-tsalis, baris ketiga, apa tulisannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 3 kalimat ini amat sangat penting. Kalimat tauhid, ya. Terdapat kalimat tauhid, terdapat pujian kepada Allah, ya. Kalimat yang begitu penting bagi kita, ya, dalam hidup di dunia agar selamat, bahagia dunia dan akhirat. Kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu wa yaqumu Muhammadun alaihi salatu wassalam tahtahu. Allahumma salli wa sallim. Beliau berdiri di bawah bendera itu, rayah, yang kemarin sudah dijelaskan panjangnya masiratu alfi sanah, perjalanan 1000 tahun, sangat panjang, ya, bendera pujian itu. Allahu Akbar. Beliau berada di bawah bendera itu. Wa yajtami'u al-anbiya wal ulama was salihun was syuhada was siddiqun tahtahu. Para nabi, para rasul, ya, para ulama, orang-orang saleh, para syuhada, siddiqun, itu berkumpul di bawahnya. Summa ya'tuna birayah, kemudian malaikat mendatangkan bendera yang lain, liwaul hamdi, bendera pujian. Fayaqulun, malaikat berseru, ainal ladzina tabu taubatan nasuha. Mana orang-orang yang di dunia bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Nasuh itu terambil dari kata nasih, artinya murni. Taubatnya itu benar-benar murni karena Allah. Enggak ada intrik-intrik, enggak ada kepentingan, yang ingin dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka namanya nasih, murni, seperti asal, seperti madu, murni dia, enggak ada campuran. Yang kedua, taubat nasuha itu juga terambil dari kata nasih, artinya dengan taubatnya itu memberi nasihat bagi dia untuk tidak mengulang perbuatan buruk, untuk tidak mengulang perbuatan maksiat. Maka disebut dengan taubatan nasuha.
bukan taubat sambel. Mengapa disebut dengan taubat sambel? Kata dia, gua taubat makan sambel, besoknya nyariin sambel lagi. Taubat nasuha tuh nggak begitu. Taubat dari maksiat, udah nggak ngerjakan maksiat lagi, itu namanya taubatan nasuha. Ada azam, ada nadam, ada azam. Itu dua pokok dalam bertaubat. Ada nadam, ada penyesalan, menyesal. Bahkan kalau bisa menangis, nangis karena takut kepada Allah. Masya Allah. Tangisan orang yang seperti itu karena takut kepada Allah, maka linangan air mata itulah yang melicinkan jalan masuk surga dan memadamkan api neraka. Masya Allah. Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Di kesunyian dia ingat Allah. Dia takut kepada Allah. Berlinang air mata, maka linangan air mata itulah, maka mata yang menangis karena takut kepada Allah, maka mata itu dijauhkan dari siksa api neraka. Masya Allah. Jamaah pernah nangis enggak keluar air mata? Pernah. Ngapain? Kambing hilang. Masya Allah. Nangis tapi takut kepada Allah. Di keheningan malam, dalam tahajudnya dia bisa nangis. Masya Allah. Luar biasa. Itu orang kalau gampang nangis hatinya lunak. Tapi kalau hatinya kasar, ya wataknya keras, susah dia nangis. Menunjukkan orang yang nangis takut pada Allah itu hatinya sudah apa? Sudah lembut. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang pertama, an-nadam, ada penyesalan. Yang kedua, ada azam. Azam, ada tekad bulat untuk tidak melakukan maksiat dan keburukan itu, dan dia menggantinya dengan kebaikan. Itu dua syarat pokok nadam dan azam dalam bertaubat. Kalau menyangkut hak orang lain, tambah. Enggak cukup hanya dengan taubat kepada Allah, enggak cukup. Kalau itu menyangkut hak hukukul adami. Pernah ngambil tanah orang 1 hektar, enggak cukup bertaubat sama Allah. Pergi ke Mekah, menangis dia di depan Mekah, kalau belum ngembaliin 1 hektar Allah enggak terima. Korupsi 1 miliar, 100 juta buat pergi haji, taubat di sana. Walaupun taubat menangis darah Allah enggak terima. Enak koruptor begitu ya. Enak koruptor begitu. Balikin harta. Enggak bisa. Korupsi 1 miliar, taubat sama Allah 1 miliar kudu diapain 1 miliar? Balikin, jangan diendepin baik. Harus, karena itu menyangkut hak manusia. Tanah kalau pernah ngambil balikin. Itu bertaubat kalau menyangkut hak manusia. Utang sama. Utang, kadang orang kan minjem, bahasanya minjem ya. Kalau bahasa minjem berarti mulangin. Mungkin malu bilang minta kali. Bahasanya minjem, kan pernah tuh minjem. Kalau bahasa minjem berarti pulangin. Begitu lebaran, minal aidin wal izin, mohon maaf ya gitu. Ya saya maafin, utang tetap utang. Ya saya maafin. Kecuali ada akad yang lain khusus. Ya, utang kamu saya bebasin. Gitu. Bayi saja, bayi, jamaah yang kami hormati, bayi itu yang dibunuh oleh orang tuanya, ibunya, itu nanti di akhirat ditanya oleh Allah. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutilat.
bayi-bayi kecil yang dibunuh, itu nanti ditanya. Bayi dengan kekuasaan Allah bisa bicara. Atas dosa apa dia dibunuh? Zaman jahiliyah itu bayi perempuan, kalau lahir perempuan itu dibunuh. Itu zaman jahiliyah. Kalau yang lahir laki-laki senang orang tuanya tuh. Itu zaman jahiliyah. Tapi kalau yang lahir perempuan, marah itu orang tuanya. Dikubur hidup-hidup. Yadfanuna banatahum wa hunna hayatun. Itu kekejian zaman jahiliyah. Zaman sekarang lebih keji. Kalau zaman dulu yang perempuan, zaman jahiliyah itu yang dibunuh masih kecil, zaman sekarang laki perempuan dibunuh. Termasuk menggugurkan dalam perut itu haram. Kalau sudah ada ruhnya. Aborsi itu haram. Itu nanti ditanya di hari kiamat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dengan kekuasaan Allah itu bisa bicara bayi. Kalau bayi aja ditanya, bagaimana nanti orang-orang yang pernah dizalimi? Terang benderang. Makanya perlu ada namanya pengadilan akhirat. Pengadilan dunia bisa rekayasa kebohongan. Apa istilahnya? Obstruction of justice. Ya, apa itu? Untuk upaya menghalangi. Iya, bisa. Tapi di akhirat tidak ada. Semuanya akan terbuka. Semua akan terkuak terang benderang. Maka diperlukanlah pengadilan akhir. Orang kalau tahu seperti itu, nggak mau dia berbuat zalim, nggak mau bunuh. Apalagi orang yang sudah meninggal difitnah. Orang sudah meninggal difitnah, nggak bisa ngomong. Ini yang dipertontonkan. Jamaah yang kami hormati, kemudian orang-orang yang bertaubat dipanggil, diseru, ya. Ainal ladzina tabu taubatan nasuha wa sabatu ala taubatihim fayaqulu wahsi. Wahsi, maka berkata Wahsi. Wahsi itu orang yang pernah bertaubat, ya. Dia pernah membunuh Hamzah. Wahsi. Tapi dia taubatan nasuha. Wahsi dalam kisahnya perang Uhud. Ya, Masya Allah. Wahsi. Qatilu Hamzah labbaik fayu'tuna lahu tilkar rayah. Maka malaikat memberikan bendera itu kepada Wahsi. Fayajtami'u tahta rayatihi. Maka berkumpullah di bawah benderanya jami'u at-taibin wa yadkhulunal jannah ma'ahu. Semua orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang bergelimang dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa dengan syarat taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Sadaqallahul azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.